Saudara dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, kembali bersama saya Fauzi Khair dalam topik yang ke-8 pada mata kuliah Global Supply Chain. Akan membahas dengan topik umum adalah kontrak manajemen atau manajemen kontrak. Learning outcome-nya adalah saudara sebagai peserta dalam mata kuliah ini diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan logistik, terutama itu logistik internasional, sistem rantai pasok global sesuai dengan keilmuan teknik industri kita. Bicara dengan kontrak manajemen, maka kita akan membahas yang pertama kali adalah market strateginya. Ketika saudara sudah membahas tentang market strategi, maka kita baru bicara tentang kontrak manajemen. Kemudian kita identifikasi itu evolusi dan revolusi dari logistik dan sistem rantai pasok global, termasuk nanti konsep logistik modern. Saudara, sebelum kita masuk ke dalam kontrak manajemen, maka kita harus paham itu strategi pasar atau market strategi, terutama yang membahas terkait dengan market environment atau lingkungan pasar tadi. Kalau saudara lihat lingkungan pasar tadi, maka pasar dalam kajian supply chain adalah semua entitas-entitas yang terlibat di sini. Yang pertama adalah pelaku utamanya dalam market tadi. Semua entitas-entitas yang terlibat termasuk profilnya. Yang kedua adalah akses pasar, kemudian batasan regulasi, serta politik condition atau kondisi politik. Apakah punya stabilitas pasar atau ketersediaan sarana dan prasarana dari produk yang ingin saudara sampaikan, kemudian ketersediaan produk, kemudian apakah kita punya kemampuan pengembangan produk. Ini sangat terkait dengan fleksibilitaskah atau daya adaptif dari importer dan eksporter yang kita lakukan nanti di kontrak manajemen, terutama untuk stabilitas harga dalam kontrak manajemen. Saudara sekalian, keikutsertaan dari sebuah negara, karena kita bicara logistik global, terutama untuk blok ekonomi, apakah dia masuk ke dalam Uni Eropa atau perdagangan bebas dunia, seperti masyarakat ekonomi ASEAN lah kalau di negara kita, ini akan selalu mengakibatkan keputusan apakah produk development, pengembang produk, atau hambatan-hambatan produk tadi. Termasuk di dalamnya adalah peluang investasi. Perspektif keuntungan kita terkait dengan ketersediaan sumber daya, strategi geografis yang terutama demografis atau kondisi secara geografis tentunya. Sehingga ketika kita belajar secara logistik, maka perusahaan itu harus memiliki fokus strategi logistik dalam hal pengambilan keputusan, terutama untuk keputusan choose memilih atau apakah kita akan masuk ke dalam pasar, series pasarnya, atau kita hanya akan melihat klaster pasarnya tadi. Ketika pertimbangan strategi logistik ini relevan dengan pengambilan keputusan perusahaan, maka kita harus perhatikan portofolio pelanggankah, adakah kemungkinan kita peningkatan produksi dengan biaya yang rendah atau dengan harga jual yang kompetitif. Tentu kita harus meningkatkan profil perusahaan kita sehingga akan menarik lebih banyak modal yang masuk ke dalam perusahaan dan memberikan dana segar buat kita, terutama untuk penerapan teknologi baru. Pemanfaatan resource sumber daya perusahaan, tentu kita harapkan volume yang lebih tinggi, lebih produktif tentunya, terutama yang terkait dengan hal logistik dan rantai pasok perusahaan. Saudara-saudara sekalian, ketika kita memutuskan untuk masuk ke dalam sebuah pasar, terutama ini pasar global, maka saudara harus perhatikan ini. Apakah saudara bisa melakukan pemanfaatan sumber daya perusahaan dengan volume yang tinggi, kemudian apakah kita mampu meningkatkan market share, atau kita bisa dominasi dalam pasar tadi. Terutama saudara tentu harus meningkatkan daya saing globalnya, menjamin stabilitas, sustainability perusahaan saudara dalam long term, jangka panjang, dengan cara mendorong perusahaan lebih proaktif dibanding dengan reaktif terhadap kondisi dan lingkungan pasar. Hal ini tentu saudara harus mengembangkan brand image secara global, tidak hanya nasional tapi secara global atau internasional. Market entry strategi tadi bagi pemimpin atau manajer perusahaan, maka saudara fokus kepada apakah peningkatan pangsa pasar, apakah saudara meningkatkan kompetisi atau daya saing umum perusahaan, atau kita juga harus memastikan masa depan perusahaan itu dalam jangka panjang. Terutama saudara tentu harus mengembangkan sebuah brand image atau citra merek internasional. Oleh karenanya, peran logistik ketika kita bicara market entry strategi, maka adalah bagaimana kita membuat sebuah pengembangan sistem
yang itu mampu mendukung proses koordinasi untuk memastikan semua aspirasi pelanggan itu terpenuhi, atau kita punya high level service-nya itu yang cukup tinggi. Ketika hal-hal market strategi tadi sudah saudara penuhi, maka kita bisa lakukan sebuah kontrak. Kontrak tadi adalah terutama untuk pelaksanaan kontrak penjualan, impor-impor, impor dan ekspor. Terutama saudara harus fokus kepada beberapa 4 unsur utama. Yang pertama adalah asuransi barangnya, kemudian payment barangnya, pembayaran barang, kontrak transportasi atau pengangkutan, atau kontrak ekspor terhadap penjualan. Semua tadi akan saling terkait, terutama untuk operasi logistik global. Sehingga saudara harus punya itu dokumentasi terkait. Hal ini bisa terkait dengan sertifikasi asuransi kargonya, atau kontrak pengangkutan yang bisa saudara temukan di bill of lading, airway bill, atau muatan pesawat. Dan yang tadi harus kita identifikasi, apakah kita punya kelancaran pengangkutan, terutama secara berkala atau secara periodik. Saudara bisa lihat di kontrak manajemen tadi, bisa yang disebut dengan nama, bisa saudara lihat apakah detail namanya, nama importir, nama eksportir, tujuan kontraknya harus jelas, jumlah dan kuantitas barang tadi memang harus secara presisi dan penuh dengan penjelasan. Banyak item-item, termasuk itu jangka waktu pengiriman, jangka waktu pembayaran, metode pengiriman tentunya, atau terkait dengan metode packing, dan yang terpenting adalah signature-nya atau tanda tangan yang dibubuhi dalam kontrak tadi. Saudara-saudara sekalian, hal yang penting ketika kita juga belajar kontrak manajemen adalah saudara harus paham bahwa dengan adanya perkembangan era digitalisasi dan komunikasi, terutama untuk sistem informasi, kita mengenal adanya business to business secara global atau business to customer atau B2C. B2B dan B2C tadi perkembangannya sangat pesat karena memang perkembangan era digital dan perkembangan digital informasi tadi memang mendukung kelancaran, terutama untuk proses bisnis logistik secara global. Saudara pasti setiap masyarakat sekarang sudah difasilitasi dengan e-commerce. Tidak hanya e-commerce nasional, tapi juga sudah e-commerce internasional. Sehingga ini menjadi peningkatan lah dari sektor B2B dan B2C. Saudara juga kenal itu business to government, yang semua pemerintah pun ikut andil dalam semua bisnis yang dijalankan baik secara privat maupun secara regulasi. Namun poin pentingnya ketika kita saudara belajar sebuah kontrak manajemen, maka faktor kuncinya ketika saudara sebagai teknik industri adalah kemampuan membeli, yang kalau kita sebut dengan negosiasi. Jadi kemampuan negosiasi itu memang harus dimiliki oleh seorang lulusan atau mahasiswa teknik industri, terutama itu terkait regulasi kah, koordinasi kah, ya semua item-item yang baik itu terkait importir dan eksportir, terkait dengan market strategi. Kemampuan negosiasi inilah yang kemungkinan yang diharuskan mahasiswa teknik industri itu harus memiliki. Oleh karena saudara, ketika kita bicara kontrak manajemen, maka saudara harus belajar sistem pasarnya, sistem market strateginya, kontrak manajemennya, dan terakhir adalah memahami konsep logistik secara modern. Demikian saudara overview untuk topik yang ke-8 mengenai kontrak manajemen. Silakan saudara perdalam materinya di buku referensi, presentasi, dan semua sumber yang diberikan. Semoga ini bermanfaat. Selamat belajar dan terima kasih.